dikatakan pemanfaatan iptek. Ya, alat yang berbau teknologi itu harus diapakan? Dipergunakan Pak, dipakai, Nah, dimanfaatkan. dipergunakan itu dalam arti harus lebih Harus operasional. dioperasionalkan dalam kegiatan pembelajaran. Nah, ya ilmiah di situ sumbernya disebutkan, misalnya dalam perangkat yang disebutkan itu, tulisan ini aslinya pendapatnya siapa? Menurut ini. Nah, tentang ini. Jadi kalau PPKN itu di SMP dengan SMA sama. Di SMK pun sama instrumennya. Karena ini apa? Karena ini adalah bukan yang masuk ranah apa? Produktif ya kalau di SMK, tapi ranahnya masuk di normatif. Ini ya. Tujuan indikator penjabaran KI dan KD. Ayo ini gimana? Yang diminta apa? Sedikit sekali isi KI dan KD dijabarkan dalam indikator. Yang paling bagus, keseluruhan isi KI dan KD dijabarkan pada indikator capaian pembelajaran. Kalau pengen tinggi berarti yang harus dilakukan di indikator seperti ini. Kemudian kesesuaian indikator dengan KI dan KD. Sedikit indikator capaian yang sesuai KIKD. Kalau pengen ya berarti pengen bagus ya semua indikator capaian pembelajaran sesuai KI dan KD. Level sikap ya, peringkat rumusan sikap. Indikator tujuan kegiatan pembelajaran hanya sampai menerima. Ini levelnya mungkin dinilai 3, 4, 5 itu jika atau kurang baik jika sampai pada level menerima dan merespon. Kalau ingin apa istilahnya yang paling tinggi, maka indikator tujuan kegiatan pembelajaran harus sampai pada ini aspek apa? Internalisasi, aktualisasi. Nah, jadi istilahnya indikator tujuan kegiatannya harus sampai pada level ini. Kalau di taksonomi belum kemarin kita lihat ya berarti kita harus ini mainnya di 456, C456 ya, C456 kalau ingin tinggi. Peringkat rumusan aspek pengetahuan gimana? Ya, mencipta meta kognitif ini tadi ya yang saya maksud itu. Ini kalau sikap bagaimana? Sikap itu sampai internalisasi, aktualisasi. Kognitifnya sampai level mencipta. Keterampilannya pada apa ini? Capaiannya kalau bisa ini level mengkomunikasikan. Kalau experimenting melakukan itu di level di bawah. Kalau menanyakan atau questioning, paling bawah adalah observing. Nah ini ketika menyusun ini harus kita perhatikan. Kalau kita ingin mendapat katakan kluster penilaian yang level tinggi, berarti ini yang diminta dimunculkan. Keterukuran, ya bisa diukur enggak? Mungkin diukur atau tidak? Jika semua indikator capaian bersifat spesifik menggunakan KKO mudah diamati dan diukur, berarti peluangnya antara 9-10. Ini yang diminta. Oleh karena itu ketika kita mengerjakan itu ya tetap harus memilih yang mungkin untuk diamati, diukur. Nah, berarti nanti peluangnya kalau tidak 9 ya. Nah ini yang terkait dengan tujuan yang tadi disampaikan Buria di sini. Ya. Rumusan memuat aspek audien, behavior, condition, dan degree.
tidak baik jika rumusan tujuan kurang dari aspek ABC dan tidak runtut. Ini ABC tapi yang diberikan belum memberikan pengalaman belajar yang sesuai. Kalau yang baik paling bagus gimana? Rumusan tujuan memuat aspek A, B, C atau A, B, C, D runtut. Nah, ini dan unsur C atau kondisi itu memberikan pengalaman belajar yang sesuai dan bervariasi. Ya, sekali lagi ini ditulis sendiri. Unsur C atau kondisi memberikan pengalaman belajar yang sesuai dan bervariasi. Nah, kalau model C-nya tadi borongan ya, tidak ada variasi. Setelah mengikuti pembelajaran diharapkan siswa dapat, nah itu borongan. Jangan ditiru, tadi salah. Ya enggak apa-apa Bu, ini kan malah untuk contoh ya. Ya begitu ya. Nah kalau pengen bervariasi berarti apa? Setelah membaca buku, setelah mengamati video, setelah berdiskusi, dan setelah yang lain. Ya, jadi komponen C-nya itu bervariasi. Artinya apa sih? Misalnya anak supaya bisa menyebutkan nama-nama pulau di Indonesia yang memiliki potensi keamanan apa paling rendah ya. Nah itu anak itu tahu itu setelah apa? Nah ini kondisinya apa disuruh diskusi, apa disuruh baca berita, baca koran. Wah, ini yang tahu Bapak Ibu nanti. Karena tetap nanti akan dikembalikan pada kondisi lingkungan kita. Disuruh googling nggak ada perangkatnya, nggak ada aksesnya ya sama juga Bung. Nah ini sudah disampaikan juga belum ya nanti ya? Harus ada HUD-nya. Masih di lingkup tujuan tadi Pak ya? Iya Pak Hari. Oke, ini jadi tadi mungkin seingat saya sudah sempat disinggung ya, harus menunjukkan HUD dan 4C. Ayo dikatakan pemanfaatan iptek. Ya, alat yang berbau teknologi itu harus diapakan? Dipergunakan Pak, dipakai, dimanfaatkan. Dipergunakan itu dalam arti harus dioperasionalkan dalam kegiatan pembelajaran. Nah, digunakan dalam pembelajaran dan itu haruslah bisa ditunjukkan penggunaannya yang akan memaksimalkan perolehan belajar siswa. Apa hanya penggunaan infobus? LCD packet? Tidak Pak. Laptop juga Pak, penggunaan laptop juga bisa. Kalau sekarang itu yang paling gampang ketika kita pemanfaatan teknologi informasi IT. Padahal sekarang sebarannya yang disebut dengan IT itu kan macam-macam. Tapi harus ada itu, ya, harus mencantumkan itu agar lebih bervariasi. Ya. Maksudnya bervariasi itu tidak menunjukkan kebuntuan atau kejenuhan di sini, ya. Ya, makanya guru yang harus mencari. Nah, kita itu akan bisa mencari itu kalau kita punya modal, kita punya koleksi perbendaharaan. Kalau enggak ya nggak bisa. Nah, intinya di situ. Nah, ini tadi yang belum kita singgung. Menjabarkan lingkup materi secara benar. Ya. Penjabaran lingkup materinya harus benar. Artinya konten materi itu harus benar.
Harus diingat Bapak Ibu, sekali lagi mata pelajaran kita itu dekat dengan politik. Karena itu kebenaran itu sering menjadi probabilitas. Artinya bisa jadi kita tidak akan ketemu kebenaran yang mutlak. Tapi ya jangan salah konsep. Kemarin saya contohkan maklumat 3 jam membacanya salah. Ya, kalau membaca salah apalagi memahaminya. Ya, bagaimana memahaminya? Nah, contoh paling mudah lagi, di mana-mana ada sosialisasi 4 pilar. Tapi di sisi lain 4 pilar istilahnya dilarang karena ada putusan MK yang melarang itu. Nah, ini kemudian setelah benar urutannya harus logis. Nah, jadi urutannya logis. Nah, agar terpenuhi kriteria ini ya, bahwa urutannya itu logis, berarti aspek intelektual atau pikiran kita harus ikut main di sini. Kita tidak boleh tunduk dalam arti taklid, mengiyakan saja. Ya repotnya kayak kita itu kalau bicara dengan sesuatu yang masih membuka peluang untuk terjadinya dialog, kita harus jujur di sini. Ya. Jadi kalau dikatakan mengembangkan materi dengan urutan yang logis, berarti ya progres penerapannya memang memenuhi kriteria itu, logis, ya ilmiah. Di situ sumbernya disebutkan, misalnya dalam perangkat yang disebutkan itu tulisan ini aslinya pendapatnya siapa, menurut ini harus kita perhatikan juga. Jadi kalau bisa cari dari sumber. Ya. Oke. Kehidupan nyata. Nah, ini yang dijelaskan Buya tadi, kontekstual, sesuai konteks. Kontekstual, sesuai dengan konteks, sesuai dengan kehidupan nyata yang sekarang dijalani peserta didik. Ya, ini harus sesuai dengan kehidupan nyata. Tentang strategi, metode, model dan tujuan ini juga harus matching ya. Dikatakan baik lagi jika strategi dan model sudah sesuai dengan tujuan, sudah berbasis tipek. Nah, lagi-lagi tipek dimunculkan. Kemudian tentang media. Nah, ini media juga dituntut kan. Artinya nanti tiap ngajar Bapak Ibu ya harus ada media. Itu wajib. Ya, kalau sudah posisi semacam ini itu wajib. Media itu wajib. Ini sudah. Nah, ini penilaian pembelajarannya. Ada keberadaan penilaian untuk menggali kemampuan awal siswa. Menggali kemampuan awal siswa itu harus ditunjukkan di dialog awal. Ya, di dialog awal itu harus ditunjukkan. Sudah dimunculkan. Supaya apa? Ya, namanya siswa itu memiliki latar belakang keragaman yang berbeda-beda. Ya, kemampuan awalnya juga pasti berbeda. Ya, tapi setidaknya ini prasyarat sebetulnya masalah kemampuan awal. Yang berikutnya,
kualitas proses. Kalau yang atas, kemampuan awal itu kan bisa dialogkan guru. Tapi kalau terkait dengan kualitas proses, itu bagaimana cara melakukan? Kalau sudah ngomong begini ya kita harus ngikut standar, yaitu apa? Bahwa yang kita praktekkan itu adalah yang kita susun atau kerjakan. Jangan sampai apa yang dilakukan nggak matching, nggak cocok. Ini yang harus dihindari, ya. Jadi kualitas proses pembelajaran. Oke. Jadi sekali lagi kualitas proses pembelajaran harus sesuai dengan RPP yang disusun. Loh iya, jangan sampai di apa istilahnya? Ya, jangan sampai ada langkah-langkah yang ternyata ketika dipraktekkan itu kayak jauh dari RPP. Ya kalau kita guru dengan katakanlah dengan jam terbang yang tinggi itu ya ngajarnya bisa saja. Tapi ini kan dalam rangka, dalam tanda petik kita itu belajar. Kalau sekarang maka harus matching, cocok. Bagus ngajarnya, tapi ketika dilihat perangkanya, lo kok nggak sama, lo kok nggak cocok, ya berarti nggak bener di sini. Bahwa yang ada di video kalau dikatakan itu matching dengan yang disiapkan untuk video itu. Sudah pokoknya di langkah pembelajaran itu dituliskan apa, yaitu yang dilakukan, itu baru masuk di sini kualitas. Pengajarnya enak, tapi begitu disandingkan dengan perangkatnya lo kok gak nyambung. Loh, tadi ada diskusi di persiapannya, di RPP-nya, prakteknya kok enggak ada diskusi. Nah, paling gampang contohnya seperti itu. Nah, ini terkait dengan kualitas saja. Kalau instrumen bagaimana? Atau apa yang ditanyakan di sini? Instrumen penilaian hasil belajar meliputi aspek kognitif, psikomotorik, ya. Pengetahuan, keterampilan, sikap itu sesuai dengan kompetensi. Dan sudah yang inti di sini memanfaatkan teknologi. Memanfaatkan teknologi. Ini yang penting. Iya, kayaknya sudah selesai untuk yang perangkatnya.